無背念の沈黙を経て、かつて、天空の遺族へを肉林したあの気配を再び感じている。まさか。Jika animasi lu berada di sudut pandang yang sama dari awal hingga akhir, gue jamin penonton bakalan bosan. Jadi, kamera bisa memberikan efek visual yang sinematis ke animasi lu. Video awal tadi adalah satu contoh penggunaan kamera pada animasi gue. Efek yang gue pakai hanya cut zoom. Lu bisa pakai kamera untuk efek zoom in, zoom out, ataupun pan and zoom. Perhatikan di sini, ada kolom kamera 1. Di area viewer lu bisa lihat garis merah putus-putus ini, itu adalah batas kamera. Kamera 1 ini adalah output terakhir saat lu render animasi. Sekarang, gimana cara bikin kameranya jalan? Kita pakai keyframe, tinggal ganti ke animate tool dan scale, lalu besarkan atau kecilkan kotak kameranya. Ingat, makin kecil kotak kameranya di kanvas, berarti kameranya makin ngezoom ke objek. Efek gerakan kamera terasa terlalu kaku karena kecepatannya konstan. Nah, untuk membuatnya lebih alami, kita bisa atur ease in dan ease out di function editor. Karena function editor ini cukup luas pembahasannya, gua akan buatkan video tutorial sendiri. Kembali ke kamera, gue ingatkan lagi, kamera itu adalah output. Maka jika lu pengen bikin animasi yang sama dengan output efek kamera berbeda, lu nggak perlu bikin animasi dari awal. Lu tinggal nambahkan kamera melalui sematik. Lalu buka output setting dan set ke kamera 2 yang baru lu tambahkan. Kemudian lu bisa buka exit, terus kamera setting untuk mengatur dimensi. Nah, bagian ini sekalian menjawab pertanyaan teman kita ini. Pada dasarnya, pengaturan scene itu adalah pengaturan kamera. Jadi, jika lu pengen ngatur scene, itu sama saja lu ngatur kamera. Di sini kita bisa lihat dimensi kamera yang artinya sama dengan dimensi scene. Mau dibuat portrait atau landscape. Ukuran juga bisa ditentukan mau HD UHD 4K dan sebagainya. Oke, sampai di sini lu bisa praktekin dulu, jangan takut mencoba, makin lu explore OpenToonz, lu bakal makin kagum sama fiturnya. Sebelum gua tutup, gue juga bakal jawab pertanyaan dari sahabat kita tentang gambar yang hilang. Disinilah pentingnya kita perlu mengatur file project dengan rapi, jangan menggunakan nama file yang sama. Kemungkinan hilangnya objek yang pernah dibuat adalah karena kesamaan nama file aset atau overwrite oleh file lain. Kemungkinan lain penyebabnya adalah file sumber terhapus atau pindah lokasi. Satu lagi tambahan dari gua, lu nggak bisa save as scene lalu mengeditnya. Karena scene sumber pasti akan ikut teredit secara otomatis. Jika ingin menggandakan scene dan mengedit tanpa mempengaruhi scene aslinya, lu harus lakukan metode duplicate scene. Caranya sudah gua bahas di video yang ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.